Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum Hess. Mempelajari hukum Hess, perhatikan gambar berikut. Apabila Ananda akan pergi dari Jogja ke Surabaya, menurut peta akan ada dua jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama lewat tol, yang lewat utara ini, dan yang kedua lewat jalan non-tol atau jalan biasa lewat selatan. Nah, ketika Ananda berbeda, ketika dari Jogja ke Surabaya, yang satu lewat tol, yang satu lewat non-tol, maka akan terjadi perbedaan jarak, waktu tempuh, biaya, serta energi yang dikeluarkan. Akan tetapi hal itu tidak terlalu diperhatikan karena yang diperhatikan di sini adalah posisi atau kedudukan awal dan kedudukan akhirnya. Yang penting Ananda dari Jogja akan sampai ke Surabaya. Jadi yang diperhitungkan adalah kondisi awal dan kondisi akhir. Sama halnya dalam kimia bahwa suatu reaksi berjalan melalui beberapa tahapan yang berbeda sampai menghasilkan suatu produk reaksi. Pengantar dari hukum Hess. Sebenarnya apa itu hukum Hess? Jadi seorang ilmuwan dari Amerika Serikat bernama German Henry Hess mengatakan bahwa perubahan kalor pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Dengan kata lain, bahwa perubahan entalpi suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung dalam satu tahap maupun beberapa tahap. Penentuan delta H dengan hukum Hess dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu susun reaksi, diagram siklus, dan diagram tingkat energi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, cara susun reaksi. Ada beberapa prinsip perhitungan delta H secara susun reaksi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, reaksi harus disusun, sehingga menghasilkan reaksi yang ditanyakan delta HR-nya. Kedua, jika suatu reaksi dibalik, maka tanda delta H juga harus dibalik. Yang ketiga, jika reaksi dikali atau dibagi dengan A, maka delta H juga harus dikali atau dibagi dengan A. Dan yang terakhir, jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka delta H juga harus ikut dijumlahkan. Contoh soalnya, hitunglah entalpi reaksi pembakaran gas SO2 jika diketahui reaksi sebagai berikut. Ada reaksi pembentukan es menghasilkan SO2, delta H-nya min 297 kJ. Kemudian, pembentukan gas SO3 dari es dan O2, delta H-nya sebesar min 790 kJ. Nah, yang ditanyakan adalah reaksi pembakaran gas SO2, berapakah nilai delta H-nya? Yang pertama, kita harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Yang diinginkan adalah pembakaran SO2 ditambah O2 akan menghasilkan SO3. Ingat bahwa di sini jumlah SO2 yang dibakar sebanyak 1 mol. Kemudian kita perhatikan gas SO2 yang diinginkan itu berada di sebelah kiri anak panah, sedangkan di soal yang diketahui ada di sebelah kanan, maka reaksi pertama ini harus kita balik. Menjadi SO2, diuraikan jadi S ditambah O2. Delta H-nya pun sesuai prinsip harus kita balik, tadinya negatif menjadi positif. Kemudian, yang kedua, perhatikan gas SO3 yang diinginkan ada di sebelah kanan. Di reaksi sudah ada di sebelah kanan. Berarti reaksi nomor 2 ini tetap. Maka kita tulis ulang. Kemudian kita lihat agar bisa disederhanakan, maka jumlahnya itu yang S di persamaan pertama itu hanya 1, S di persamaan kedua ada 2, maka agar bisa dicoret persamaan pertama kita kalikan 2 semuanya. Jadi apa kalau dikali 2? 2SO2 diuraikan menjadi 2S ditambah 2O2, maka delta H-nya sesuai prinsip juga dikalikan 2. Jadi 594 kJ, sementara reaksi yang kedua itu tadi
tetap. Terus tinggal kita sederhanakan. Perhatikan ketika sudah terjadi dua reaksi seperti ini, kita akan menyederhanakan bisa dicoret. Syaratnya adalah fasanya sama atau koefisiennya sama. Nah, kita lihat 2S solid di sebelah kiri, yang atas 2S solid di sebelah kanan, maka ini bisa kita coret. Kemudian O2 di sebelah kanan ada 2, kita coret. Di sebelah kiri ada 3, berarti tinggal berapa? Tinggal 1. Nah, kemudian nilai delta-nya kita jumlahkan. Maka reaksinya nih, 2S2 ditambah O2 akan menjadi 2SO3, jumlah delta H-nya itu menjadi positif 196 kJ. Nah, yang diinginkan kan tadi 1 mol, berarti dari hasil ini kita bagi 2 lagi, menjadi SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3, delta H-nya juga ikut dibagi 2 menjadi 98 kJ. Berarti entalpi reaksi pembakaran gas SO2 itu sebesar positif 98 kJ. Baik, yang kedua ada cara diagram siklus. Apa itu diagram siklus? Nah, ini adalah contoh dari diagram siklus. Ada reaktan A, dia akan membentuk suatu produk C, itu dilakukan secara langsung dari A langsung ke C. Ada juga melalui beberapa tahapan. Dari A, dia akan berubah dulu menjadi B. Baru dari B, dia akan berubah ke C. Nah, di sini Anda harus menentukan mana keadaan awal, mana keadaan akhir. Keadaan awal itu cirinya adalah tidak ada anak panah yang mengarah kepadanya. Sehingga dalam diagram siklus ini yang termasuk ke dalam keadaan awal adalah yang A. Kemudian, keadaan akhir itu cirinya apabila ada 2 atau lebih tanda anak panah yang mengarah kepadanya. Yaitu di sini, kondisi atau keadaan akhirnya adalah yang C. Baik, contohnya adalah sebagai berikut. Ada reaksi pembentukan gas SO3. Dari reaktan langsung membentuk produk. Besarnya delta HF, atau dari reaktan ini melalui tahap yang lain dulu membentuk ini tadi, itu delta H2, kemudian dari sini langsung membentuk SO3 dengan sebesar delta H3. Perhatikan tadi, delta H searah jarum jam jumlahnya akan sama dengan delta H yang berlawanan arah jarum jam. Di sini yang searah jarum jam adalah yang ini. Delta HF-nya, kemudian yang berlawanan arah jarum jam yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti nanti besarnya delta HF itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Tinggal dimasukkan angkanya, ketemu bahwa besarnya entalpi pembentukan gas SO3 itu sebesar minus 790 kJ. Itu tadi cara diagram siklus. Yang terakhir, yaitu cara diagram tingkat energi. Apa itu diagram tingkat energi? Nah, ini adalah diagram tingkat energi. Ada diagram pembentukan H2 ditambah setengah O2 akan menghasilkan H2O dalam bentuk liquid. Reaksinya ini bersifat eksoterm karena tanda anak panahnya turun dengan delta H sebesar min 284 kJ. Kemudian, atau dari H2 ditambah setengah O2, dia membentuk H2 dulu dalam fasa gas, sama reaksinya eksoterm, delta H-nya sebesar min 242 kJ. Kemudian ada lagi dari H2O liquid berubah menjadi H2O gas,
Ini reaksinya adalah reaksi endoterm karena anak panahnya mengarah ke atas. Nih, delta H1, delta H2, dan delta H3. Nah, yang perlu diperhatikan dalam cara diagram tingkat energi ini adalah tanda anak panahnya. Ketika tanda anak panah di diagram itu ke bawah, maka dia reaksinya eksoterm, nilai delta H-nya negatif. Apabila tanda anak panahnya ke atas, dia reaksinya endoterm, nilai delta H-nya positif. Nah, ketika kita membutuhkan reaksi itu kebalikannya, maka kita dapat membalik reaksinya. Artinya apa? Tanda anak panahnya kita balik, dan juga kita bisa membalik nilai delta H-nya. Semisalkan tadi itu ke bawah eksoterm delta H-nya adalah negatif, kita butuhnya ke atas. Delta H-nya berarti diubah menjadi positif, seperti itu. Contohnya adalah berapa harga entalpi penguapan air? Penguapan berarti air dari fasa liquid dia akan berubah menjadi gas, berarti yang delta H3. Delta H3 ini dapat dicari dari delta H1 ditambah delta H2. Akan tetapi delta H1-nya ini yang kita butuhkan adalah kebalikannya. Jadi dari H2O liquid diubah dulu jadi H2 gas ditambah setengah O2 gas, berarti kan reaksinya endoterm, kita balik tadi endoterm, berarti kan nilainya jadi positif. Kemudian dari yang atas ini baru kita ubah menjadi H2O gas. Ini sudah sesuai reaksinya eksoterm, berarti nilainya negatif, dijumlahkan ketemunya positif 42 kJ. Nah, seperti itu cara diagram tingkat energi. Pembahasan mengenai penentuan perubahan entalpi dengan hukum Hess yang dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu susun reaksi, diagram siklus, dan diagram tingkat energi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran kimia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.